Nama aslinya Supardi, lahir di Yogyakarta pada 17 Agustus 1941. Dalam buku Apa Siapa Orang Indonesia 1926-1978 disebutkan, pendidikan terakhirnya hanya sampai SMA. Ia sempat mengenyam studi di Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta, tapi tidak tamat. Ketika merantau ke Jakarta, kehidupannya tak mudah. Gombloh sempat menjadi kondektur truk yang disulap mengangkut penumpang selama kegiatan Asian Games di Jakarta pada 1962. Gombloh pun pernah menumpang hidup di mes militer milik Kodam Diponegoro, Jakarta. Selain untuk bermalam, di tempat itu ia membantu kebutuhan konsumsi anggota militer. Lalu, kehidupannya perlahan berubah ketika ia bergabung dalam grup sandiwara yang sering mentas di klub malam maupun TVRI bersama Samsu, Laila Sari, dan Iskandar. Buku Apa Siapa Orang Film Indonesia menyebut Gombloh pertama kali bermain dalam film Pancaroba pada 1960. Berlanjut ke film Di Ambang Fajar pada 1961, Jembatan Emas pada 1971, dan Intan Berduri pada 1972. Masa jaya Gombloh terjadi pada 1970-an. Saat itu, tingkah kocaknya bisa disaksikan dalam judul-judul film komedi yang dibintangi Benyamin S. Gombloh sangat cocok berduet dengan Benyamin S di film-filmnya. Menurut Gombloh, ia mengenal Benyamin ketika sama-sama menjadi seniman di Kodam Jaya. Dari buku Kompor Meleduk Benyamin S disebutkan, Benyamin memang mengawali karir lewat grup musik Melody Boys pada 1957. Grup itu bergabung dalam bagian urusan moral Kodam 5 Jaya. Antara lain pada 1973, Gombloh bermain dalam film Cukong Bloon, Biang Kerok Beruntung, dan Benyamin Brengsek. Menurut buku Kompor Meleduk Benyamin S, pada awal Juni 1973, film Biang Kerok bahkan dipromosikan dalam bentuk lenong di teater terbuka Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Karcis pertunjukan ludes terjual, dan penonton pun berdesak-desakan. Lalu pada 1974, ia bermain dalam film Tarsan Kota dan Ratu Amplop. Kemudian pada 1975, bermain dalam film Benyamin Koboi Ngungsi, Benyamin Tukang Ngibul, dan Samson Betawi. Slowly, Tiger, slowly. Aduh, Bel, perosotan Bel, pelan-pelan Bel. Aduh, bisa nyangkut nih ai. Aduh Bel, mau dibawa kemana sih Bel? Bel, mau kemana? Sorry Dongo, emang dasar nasib lo. Come on Tiger. Mudah-mudahan nggak dicaplok buaya lo. Pakai liwat sungai lagi. Aduh, dingin. Lantas pada 1976, Gombloh bermain dalam film Zorro Kemayoran, Hippies Lokal, dan Tiga Jenggo. Dan pada 1977, ia bermain dalam film Raja Copet. Ia pun tercatat pernah menjadi penata gambar untuk film Kelabang Hitam pada 1977. Di samping terkenal lewat film Benyamin S, Gombloh pun populer karena main dalam film-film Warkop DKI. Ia muncul di film yang dibintangi Dono, Kasino, dan Indro, berjudul Mana Tahan pada 1979, GR atau Gede Rasa pada 1980, dan Manusia 6 Juta Dolar pada 1981. Di film Mana Tahan, ia berperan sebagai sopir taksi. Supir gemblong. Hah? Enak-enakan situ baca koran ya. Loh, kok cepet bener? Nggak ada yang setuju ya? Jangan khawatir, masih ada tempat yang lebih top. Top matamu. Nggak lihat teman saya sampai meriang panas begini? Kita ini mau cari tempat indekos, tempat pengondokan. Jangan sembarangan ya, teman saya ini kiai, tahu?
Iya, masa kita dibawa tempat beginian? Kita mau cari kos. Oh, kalau begitu salah. Biasanya tamu-tamu dari luar kota minta diantarkan ke sini. Kalau mau cari tempat kos, saya tahu tempatnya yang istimewa. Ayo ikut. Awas salah lagi ya. Enggak. Tak tempiling kamu. Ses, permisi, nggak ada yang cocok. Gombloh juga kerap bermain dalam film-film bersama pelawak Bagio dan Ratmi B29. Ia pun mengisi peranan di film Inem Pelayan Seksi. Dalam film-film komedi, Gombloh seringkali berperan sebagai orang yang lugu. Pada 1978, Gombloh tampil bersama Surya Group, salah satu kelompok lawak di bawah paguyuban Lawak DKI Jakarta, dalam Festival Lawak Jakarta 78 yang diadakan di Taman Ismail Marzuki. Selain Gombloh, anggota grup itu terdiri dari Diran, Darto, dan Sol Saleh. Gombloh juga termasuk anggota Yayasan Dharma Artis Indonesia yang terdiri dari artis Badan Kerjasama Seniman Kostrad. Bersama artis ibu kota lainnya, Gombloh sering pula menghibur dalam kampanye Golkar ke daerah-daerah. Misalnya, ia tampil dalam kampanye Golkar di Sulawesi Selatan pada Maret 1982. Film terakhir Gombloh adalah Ekspedisi Harta Karun pada 1990. Tahun 1996, Gombloh muncul dalam sinetron Tahta di Indosiar. Di masa senjanya, Gombloh memilih tinggal di Sleman, Yogyakarta. Pada 4 Agustus 2022, ia meninggal dunia karena sakit. Meski belum pernah memegang peranan utama, Gombloh berhasil membuat hidup film-film yang dibintangi Benyamin S. dan Warkop DKI.